Dua tipe anak Tuhan di akhir zaman, saya akan mengambil itu dari Injil Matius pasal 25. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam Injil Matius 25 ini ada 3 perumpamaan. Dan 3 perumpamaan ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan kita harus tahu bahwa perumpamaan-perumpamaan ini diucapkan oleh Yesus dalam rangka khotbah akhir zaman. Jadi kalau saudara membaca di dalam pasal 24 itu bicara tentang akhir zaman. Bahkan di dalam Alkitab cetakan tahun 70-an ini. Ditulis bahwa pasal 24-25 itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Jadi jelas bahwa perumpamaan di dalam Injil Matius 25 ini itu sangat berhubungan dengan akhir zaman. Dan di dalam 3 perumpamaan ini ada kesamaan, yaitu ada 2 situasi, ada 2 tipe yang saling dipertentangkan di situ. Nah, coba kita sekarang masuk ke dalam perumpamaan yang pertama, yaitu tentang anak dara yang bijak dan anak dara yang bodoh. Apa yang membedakan bijak dan bodoh ini? Firman Tuhan berkata, yang bijak itu membawa pelita plus minyak. Tetapi yang bodoh tidak membawa minyak, cuma membawa pelita. Ya minyak ada ya, cuma di dalam pelita itu saja. Nah sehingga singkat kata ketika pengantin pria itu datang, maka yang bodoh dia kehabisan minyak dan pelitanya padam. Yang bijak karena punya minyak, ya tinggal ngisi, pelitanya tetap menyala. Nah ini satu hal yang sangat ya kita tahu semua. Sebenarnya bicara apa? Banyak pengertian-pengertian, tapi saya mau ngambil pengertian yang paling dasar saja. Pelita itu bicara tentang firman. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Mazmur 119. Jadi pelita ini jelas bicara tentang firman Tuhan. Lalu minyak bicara apa? Minyak bicara tentang urapan Roh Kudus. Firman Roh Kudus. Jadi rupanya di dalam akhir zaman ini ada 2 macam gereja Tuhan. Ada gereja Tuhan yang firman. Tapi enggak pernah bicara Roh Kudus. Tidak mementingkan urapan Roh Kudus. Bagus memang, enggak salah. Bicara firman itu tidak salah. Selama yang dibicarakan adalah benar, kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau enggak punya Roh Kudus, bisa ketinggalan ini. Firman tanpa Roh Kudus itu adalah mati, kata Paulus. Coba kita baca, 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Firman, kalau tidak disertai pengurapan Roh Kudus, itu mati. Tetapi sebaliknya kalau Roh Kudus tidak punya firman, tidak disertai dengan kebenaran firman, itu bisa sesat. Jadi harus dua-duanya itu harus punya. Firman dan Roh Kudus. Pelita dan minyak kedua-duanya sama-sama kita butuhkan di akhir zaman ini. Kita perlu kebenaran firman, tapi kita juga perlu pengurapan Roh Kudus. Bukan pengurapan minyak loh ya. Terserah kalau ada anak Tuhan yang puas dengan diurapi minyak zaitun dari Israel. Saudara, minyak itu adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi minyak yang dibicarakan di perjanjian lama, itu bicara pribadi Roh Kudus di perjanjian baru. Tapi orang sekarang senang kembali ke perjanjian lama dalam arti, ya ada sesuatu objek yang nyata. Padahal itu sudah digenapi dengan turunnya Roh Kudus. Jadi pengurapan Roh Kudus ini, itu dari surga. Yesus yang mengurapi kita. Lalu bagaimana cara mendapat minyak ini? Firman Tuhan jelas berkata dalam perumpamaan ini, bahwa kita harus membeli. Membeli di mana? Saudara mau beli minyak zaitun? Kan itu, saudara. Arti membeli di sini adalah kita harus membayar harga. Ada harga yang harus dibayar untuk menerima pengurapan Roh Kudus ini. Apa harganya? Saya beritahu harganya adalah ini, lutut kita. Bukan uang. Kalau uang gampang. Ya nanti orang kaya minyaknya pengurapannya luar biasa. Kalau perlu ditimbun di lemari. Kalau perlu datangkan minyak dari Israel yang murni. Bukan itu. Ayolah kita menjadi orang Tuhan yang dewasa, saudara.
Tidak ada lain cara membeli pengurapan Allah kecuali saudara berlutut, berdoa, memuji dan menyembah. Air mata saudara yang digerakkan oleh Roh Kudus. Hanya itu cara saudara mendapat pengurapan, tidak ada yang lain. Inilah harga yang harus dibayar. Kalau perlu saudara berdoa dan berpuasa, pengurapan itu. Ingat kepada murid-murid di kamar loteng Yerusalem. 10 hari mereka berdoa dan berpuasa menantikan minyak itu. Dan pada hari yang ke-10, setelah Yesus terangkat ke surga, minyak itu dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Itulah minyak. Jadi kita melihat di sini bahwa minyak itu harus dibeli dengan satu harga. Kita harus bayar harga untuk menerima pengurapan Roh Kudus. Dan pesan firman Tuhan, yaitu kalau mau membeli itu, belilah sekarang. Itu pesan firman Tuhan. Apa bisa dibeli kapan-kapan? Boleh. Pokok sih nututi, ya toh. Khawatirnya nggak nututi. 5 anak darah yang bodoh ini nggak nutut, saudara. Mau membeli minyak, nggak bisa, pergi. Tapi Bali sudah nggak nutut, pintu sudah ditutup. Jadi kalau kita mau membeli minyak itu, kalau mau membeli ya beli sekarang ini. Sekarang ini, saudara. Hari-hari ini, saat-saat ini, di mana kesempatan masih terbuka, saudara bisa membeli. 1 hari 24 jam, saudara bisa berlutut meminta urapan itu. Dan kita melihat di dalam perumpamaan ini 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana mempunyai outcome yang berlainan. Outcome itu artinya hasilnya. Apa yang terjadi? Yang 5 masuk ke perjamuan kawin dan 5 yang bodoh tertinggal di luar. Perjamuan kawin ini tidak lain berbicara tentang perjamuan kawin anak domba. Salah satu tema yang penting di dalam Alkitab yaitu pernikahan Yesus dengan gerejanya. Itu bisa kita lihat di banyak ayat. Jadi jelas sekali bahwa perjamuan kawin ini bicara tentang perjamuan kawin anak domba. Yesus Kristus akan menikah dengan gereja yang sempurna, yang tidak bercacat celah, tidak ada kerut, tidak ada noda. Gereja yang sempurna. So itu perumpamaan ini menunjuk kepada kesempurnaan gereja Tuhan. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Judulnya adalah perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi perjamuan kawin anak domba ini sangat erat hubungannya dengan kesempurnaan gereja. Pengantinnya telah siap sedia. Saudara bisa membaca dalam Efesus 5 ayat 27. Kata pengantin siap sedia itu menunjuk kepada gereja yang sempurna. Dia menempatkan kita menjadi gereja yang tidak bercacat celah di hadapannya. Nah ini sekarang sedang proses, saudara. Dalam proses ini kita perlu Roh Kudus menolong kita. Sebab itu maka perumpamaan ini menunjuk kepada minyak Roh Kudus yang kita butuhkan untuk membawa kita kepada gereja yang sempurna. Perumpamaan yang kedua, yaitu tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan mau keluar negeri, lalu dia memanggil 3 orang hambanya, lalu mereka diberi talenta untuk dijalankan. Yang seorang dapat 5, yang seorang dapat 2, yang seorang dapat 1. Dan kita tahu pada akhirnya ketiga-tiganya ini tidak sama. Yang 5 dapat 5, yang 2 dapat 2, yang 1 dapat 0. Artinya tidak dapat apa-apa. Ya 1 itu saja. Apa yang membedakan ketiga hamba ini adalah tanggung jawab dalam menjalankan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan itu. Yang 5 bertanggung jawab, yang 2 bertanggung jawab, yang 1 tidak bertanggung jawab. Ya pendam talentanya dan tidak menghasilkan apa-apa. Inilah yang membedakan hamba yang baik dan hamba yang jahat. Tanggung jawab kita dalam kita menjalankan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan tiap orang tidak sama. Tapi prinsip semakin kita dipercaya oleh Tuhan, kita juga semakin dituntut. Apa talenta itu? Talenta itu bisa berarti bakat, talenta, karunia. Talenta juga berarti privilege.
keistimewaan-keistimewaan yang saudara terima, yang bisa saudara manfaatkan untuk Tuhan. Talenta mungkin juga bisa berarti harta kekayaan yang Tuhan percayakan. Jadi talenta ini bicara tentang apa saja yang Tuhan percayakan kepada saudara, kita akan dituntut pertanggungjawaban. Kita akan diaudit, saudara. Kita harus accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada satu pesan yang ingin saya sampaikan di sini. Ini yang selalu ada di dalam hati saya. Yaitu apa yang dapat kita lakukan dan yang harus kita lakukan, jangan sampai itu tidak dilakukan. Saya berdoa kepada Tuhan memang demikian. Tuhan, apa yang dapat saya lakukan dan yang harus saya lakukan, jangan sampai tidak saya lakukan. Kita tidak mau menjadi hamba yang jahat. Kita mau menjadi hamba yang baik. Amin. Karena mempunyai outcome yang berbeda, saudara-saudara. Dikatakan hamba yang baik itu masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Tetapi hamba yang jahat itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Apa sih artinya kegelapan yang paling gelap ini? Tidak lain berbicara tentang zaman 3,5 tahun aniaya. Zaman antikris. Di dalam Injil ada 3 kali perumpamaan Tuhan selalu berbicara dicampakkan kepada kegelapan yang paling gelap. Saudara bisa catat dan baca sendiri. Matius 8 ayat 12, Matius 22 ayat 13. Saya tidak ke sana, tapi kegelapan yang paling gelap ini bicara tentang zaman antikris, di mana sudah tidak ada lagi terang Tuhan di situ. Ketika terang itu sudah diangkat oleh Tuhan, maka yang ada adalah kegelapan, saudara. Roh Kudus diangkat meninggalkan dunia ini. Maka yang ada adalah kegelapan melingkupi dunia. Saudara, kita bisa bandingkan dengan keadaan bangsa Israel. Sebelum mereka dikeluarkan dari Mesir, Tuhan mengirim tulah. Dan tulah yang ke-9 itu adalah kegelapan selama 3 hari 3 malam. Dan kegelapan adalah kegelapan yang dahsyat dikatakan. Sampai orang bangun dari tempat tidur aja gak bisa. 3 hari, 3 malam di seluruh tanah Mesir gelap gulita. Kecuali di tempat bangsa Israel berada. Seluruh tanah Mesir gelap. Ini adalah tulah ke-9 sebelum yang ke-10 dijatuhkan dan bangsa Israel menerima kelepasan. Di tulah terakhir ini. Jadi kita bisa melihat ada persamaan dengan keadaan zaman kita. Menjelang hari kedatangan Yesus Kristus, maka Tuhan izinkan si jadal itu, si pendurhaka itu berkuasa selama 3,5 tahun. Tapi orang-orang percaya, Tuhan berjanji kita akan diluputkan dari semuanya itu. Kita tidak masuk ke situ karena itu bukan untuk kita, saudara. Nah, itulah sebabnya saudara, marilah kita menjadi seorang hamba yang baik. Saudara dan saya dalam pengertian luas kita sama-sama hamba Tuhan, saudara. Bukan cuma saya hamba Tuhan, Anda pun juga hamba Tuhan. Tuhan mempercayakan saudara sesuatu dalam hidup ini. Jalankan itu dengan baik. Bahkan di dalam bekerja pun dikatakan apa? Kalau kamu mengerjakan sesuatu, kerjakan seperti untuk Tuhan. Jangan untuk manusia, karena dari Tuhan kau akan menerima upah. Jadi jelas saudara, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita melakukan semua dengan penuh tanggung jawab. Amin. Kalau saudara bekerja dengan tanggung jawab. Saudara menjadi majikan, saudara kerjakan yang terbaik. Saudara menjadi pegawai, menjadi karyawan, saudara lakukan yang baik. Jujur, bisa dipercaya, segala macam. Mari kita lakukan semua dengan sebaik-baiknya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Terlebih kalau kita melayani Tuhan. Jangan anggap itu pekerjaan pendeta, tapi lakukan semua itu untuk Tuhan. Amin. Maka Tuhan yang akan membalas saudara. Yang ketiga, kambing dan domba. Dikatakan bahwa pada hari kedatangan Tuhan, Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Ya, ini bukan bicara orang tidak percaya. Ini bicara orang-orang yang percaya. Apa sih bedanya kambing dan domba itu? Apa yang membedakan keduanya ini? Yaitu melakukan kebaikan kepada saudaraku yang paling hina. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya kutip ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Menarik sekali saudara-saudara, golongan domba ini, golongan orang benar ini bahkan tidak sadar kalau dia sudah melakukan kebaikan. Dia tidak sadar, dia bingung saudara. Demikian juga nanti diceritakan bahwa yang golongan kambing pun tidak sadar kapan mereka melakukan kejahatan. Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu perbuat terhadap saudaraku yang paling hina, itu kamu perbuat untuk aku. Sekarang pertanyaannya, siapa saudara Yesus yang paling hina? Bicara saudara Yesus tidak ada lain, yaitu anak-anak Tuhan. Karena Yesus dan kita ini adalah saudara. Dalam Ibrani dikatakan, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, sama lemahnya. Jadi ini bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama anak-anak Tuhan. Dan menunjuk secara khusus kepada mereka-mereka yang lemah, yang hina, yang tidak dipandang oleh orang. Yang tidak masuk hitungan. Dan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Lukas 14 ayat 14 dikatakan apa? Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kita, itulah yang masuk hitungan. Kalau kita memberi kepada yang membalas, apalagi kita memberi untuk mengharapkan balasan, apalagi kita mengharapkan balasan yang lebih besar, wes gak dihitung sampai Tuhan itu, saudara. Percayalah, silakan berbuat, itu dihitung oleh manusia, oke. Tapi sama Tuhan tidak. Firman Tuhan berkata, kalau engkau berbuat, mereka tidak bisa membalas. Mereka mungkin cuma bisa berdoa, Tuhan berkati orang ini, yang sudah menolong saya, yang sudah menjadi saluran berkat. Itu saudara hoki saudara. Saudara akan menerima balasnya nanti pada saat ini. Engkau golongan domba. Memang seringkali kita melakukan itu, kita harus akui bahwa kita melakukan itu seringkali dengan sesuatu tujuan. Jadi biarlah kita belajar melakukan dengan sesuatu maksud yang murni. Kita melakukan kebaikan karena kita melihat itu adalah saudara kita yang harus kita tolong. Jika mereka tidak bisa membalas, justru Tuhan yang membalas saudara. Amin. Tuhan yang akan membalas saudara. Sebab itu pesan firman Tuhan berkaitan dengan perumpamaan ini. Kalau mau berbuat kebaikan, berbuatlah dengan senyap, saudara. Ya, saya pernah mendengar perumpamaan tentang penyu dan ayam. Ayam, kukuruyuk, kukuruyuk. Keluarnya cuma satu, saudara ya. Tapi sekampung tahu. Kalau penyu, dia diam-diam di tengah malam, dia mengeluarkan telur buluan dengan air mata. Tidak ada yang tahu, ditimbun dengan pasir. Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Tuhan baik. Beri, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya benar-benar kita memberi itu benar-benar dengan tulus gitu loh. Kalau bisa jangan ada yang tahu. Puji Tuhan, semakin tidak ada yang tahu, puji Tuhan. Paling enggak ya yang bersangkutan tahu, oke lah. Tapi jangan ada yang tahu, jangan nanti saudara ngomong-ngomong, iya kapan itu loh, orang itu tak tolong ambil aku. Wis podo ae saudara. Kapan itu orang itu sampai tak pinjemi loh, sekian loh. Aku gak mau tahu loh, aku gak mau dibalik loh. Tapi ngomong sana sini. Ayo kalau mau berbuat, kalau saudara mau perbuatan Anda diperhitungkan, dibalas oleh Tuhan pada hari kebangkitan orang benar. Berbuatlah itu dengan senyap. Maka Tuhan di tempat yang tersembunyi akan membalas kita semua. Apa outcome dari kedua golongan ini? Satu masuk dalam hidup yang kekal, yang satu masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Itu bicara tidak lain tentang sorga atau neraka. Saya akan simpulkan ketiga perumpamaan ini. Kalau saudara melihat ketiga perumpamaan ini, saya juga seperti dibukakan. Ternyata tiga perumpamaan ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Ternyata punya kaitan satu dengan yang lain. Mulai dari bicara tentang kesempurnaan gereja. 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bodoh. Masuk ke dalam talenta, bicara tentang masa 3,5 tahun aniaya. Dan masuk ke kambing domba, bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah peristiwa yang beruntun, secara berurutan ini. Gereja disempurnakan, disingkirkan, kemudian antikris berkuasa 3,5 tahun.
kemudian Yesus Kristus datang yang kedua kali. Jadi ini adalah peristiwa yang berurutan. Berarti 3 ini punya urutan, jadi tidak berdiri sendiri. Sebab itu satu kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu untuk kita bisa masuk dan mengambil bagian di dalam ketiga-tiganya tadi, kesempurnaan gereja disingkirkan dalam zaman antikris dan menerima kehidupan yang kekal, kita juga perlu ketiganya. Apa itu? Yaitu kita juga perlu ketiganya diurapi dengan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Kemudian kita juga perlu bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan terakhir, kita juga perlu melayani sesama kita. Ini 3 hal yang tidak bisa dilepaskan, saudara. Ayo kita sama-sama, ayo kita bergandeng tangan. Saya tahu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan datang kepada kita untuk membawa kita. Ayo datang, minta pengurapan Roh Kudus. Ayo bertanggung jawablah kepada apa yang Tuhan percayakan. Talenta karunia yang saudara miliki. Kesempatan-kesempatan privilege saudara. Dan ayo kita mulai belajar berbuat baik, melayani sesama dengan motivasi yang tulus, dengan hati yang tulus. Maka saya percaya satu kali kita akan bersuka cita di dalam kekekalan sana. Tuhan memberkati kita semua.